Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 29 ayat 9 sampai dengan 16. Bangsa yang buta, tercengang-cenganglah, penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya, dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai, apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, "Baiklah, baca ini." Maka ia akan menjawab, "Aku tidak dapat, sebab kitab itu termaterai." Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, "Baiklah, baca ini." Maka ia akan menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Dan Tuhan telah berfirman, "Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu, sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan tersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap, sambil berkata, "Siapakah yang melihat kita, dan siapakah yang mengenal kita?" Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, "Bukan dia yang membuat aku," dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, "Ia tidak tahu apa-apa." Demikianlah firman Tuhan hari ini. Renungan hari ini berjudul "Jangan menunda untuk bertobat". Bangsa Yehuda sangat beruntung. Mereka memiliki kaum Lewi yang mengajarkan akal budi yang baik dalam melayani Tuhan. Ada para nabi yang diutus Allah menyampaikan pesan-pesan tentang mana kehendak Allah dan mana bukan kehendak Allah. Betapa beruntung mereka. Akan tetapi keberuntungan itu disia-siakan. Walaupun ada imam dan nabi yang mengarahkan mereka sadar dan bertobat, tapi mereka suka menunda-nunda pertobatan. Mereka seakan menikmati hidup dalam dosa, tetapi Allah tidak ingin membiarkan mereka hidup binasa dalam dosa. Allah yang mengutus Nabi Yesaya menyampaikan berita penghukuman demi menyelamatkan mereka dari jurang dosa. Sesungguhnya Allah sedang mengulurkan tangannya kepada mereka melalui berita penghukuman. Tetapi bangsa Yehuda sudah menjadi buta dan mabuk, bukan karena anggur dan arak, tetapi karena kenikmatan dosa. Mereka tidak sadar, tidak mampu mengontrol diri dan perbuatan mereka. Kemana kaki melangkah, mereka tidak sadar. Kemabukan dalam kenikmatan dosa membuat Yehuda tidak memberitakan firman Allah. Perbuatan mereka ini dihukum Allah dengan membuat mereka semakin terlena, memejamkan mata, dan tertidur nyenyak. Kebutaan dan kemabukan dibiarkan Allah menguasai para pemimpin bangsa dan umat Yehuda, sehingga bagi mereka berlaku orang buta menuntun orang buta. Selain itu, Allah mengambil seluruh hikmat dari mereka agar tidak disalahgunakan dalam kepemimpinan, tetapi mereka tidak menyadari
dan menyangka masih bisa menyembunyikan diri dari Allah. Bagaimana mungkin Allah yang menciptakan mata tidak dapat melihat yang tersembunyi? Apakah kita merasa menjadi orang yang beruntung karena Allah telah memberikan firman-Nya kepada kita? Kita beruntung jika firman Allah menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Mazmur 119 ayat 105. Walaupun kita harus menempuh kegelapan, tetapi betapa malangnya kita jika kita tidak mau berjalan dituntun oleh firman Tuhan. Betapa malangnya kita jika kita menolak firman Tuhan. Sadarilah kemalangan kita, terlebih karena kemabukan dan kebutaan kita akan dipakai Allah untuk mengeraskan hati kita hingga akhirnya kita harus menanggung hukumannya. Jangan menunda-nunda ketika firman tentang pertobatan disampaikan kepada kita. Jadilah pribadi yang menikmati keberuntungan di dalam firman Allah. Jangan menunda untuk bertobat. Hidup kita pasti selamat. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.